Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur atas seluruh hidup kami. Engkau terus memberkati, menopang kami. Lebih lagi karena Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, yaitu keselamatan. Dan telah Engkau sediakan itu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami masih hidup, dan dengan topangan-Mu kami dapat menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya kami mampu menerima firman-Mu, dan supaya kami dapat memahami dan mengertinya, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu, kami hidup berjuang untuk melakukan hidup menurut firman Tuhan. Kami memohon ampunilah segala dosa kami. Basuh dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Saya memberikan judul di sini adalah siapa yang boleh tinggal bersamamu, Tuhan. Saudara, kalau kita cermati Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, maka Mazmur ini menggambarkan karakter penyembah Tuhan yang benar dan sejati. Karakter ini dapat kita lihat dilukiskan dengan sepasang pernyataan. Pernyataan yang bagaimana? Yaitu ia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, saudara, ini pernyataan yang merupakan gambaran yang memiliki orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dan kedekatannya ini terlihat dari bagaimana ia bertindak dan bagaimana ia berbicara. Saudara, tindakan dan ucapannya merefleksikan keadilan serta kebenaran, atau dengan kata lain, saudara, merefleksikan karakter Tuhan. Ia tidak menyalahgunakan kata-katanya. Ia tidak menggunakan kata-katanya dengan memanipulasi untuk mencapai tujuannya. Ia juga tidak menggunakan kata-katanya untuk menyakiti sesama atau untuk mempermainkan orang-orang di sekitarnya. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ia yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan di situ istilah orang tersingkir. Di sini istilah itu bukan berarti kaum marginal atau kaum papa, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang terus-menerus memberontak melawan Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, maka ironisnya orang-orang ini adalah kemungkinan besar adalah orang-orang Israel sendiri, umat Allah yang sejak dari lahir telah diajar mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan yang sejati, dan seharusnya karena mereka telah diajar dan telah mengenal Tuhan, maka seharusnya hidup mereka adalah memuliakan Tuhan.
Atau dengan kata lain saudara, Daud itu seolah mengatakan tidak ada gunanya mengklaim atau mengaku sebagai umat Tuhan kalau kelakuanmu terhadap orang lain atau terhadap sesamamu, terhadap satu sama lain tidak mencerminkan bagaimana Tuhan memperlakukan kamu. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memasukkan dalam diri kita akan firman Tuhan? Kalau kita mau jujur saudara, maka kita pun akan mengakui bahwa setiap kita masuk dalam kategori penyembah palsu, penyembah munafik. Kita bisa saja menyanyikan sungguh besar Engkau Allahku, tetapi bagaimana dengan cara hidup kita? Cara hidup kita lebih menunjukkan betapa besarnya diriku, betapa besarnya egoku. Nah, ini adalah masalah kita. Inilah masalah besar. Kita berdoa dengan kata-kata Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus. Tetapi begitu kita merasa tidak diperhatikan atau tidak dihargai oleh orang lain, ya, kita langsung marah. Bisa marah dan ngambek berhari-hari. Nah saudara, apa yang kita ungkapkan di setiap kebaktian yang kita ikuti begitu bertolak belakang, ya, bertolak belakang dengan apa yang tersingkap di dalam hidup kita sehari-hari, secara khusus di dalam cara kita saling memperlakukan satu dengan yang lainnya di antara jemaat. Nah saudara, seandainya saja saudara, Raja Daud itu bertanya kepada kebanyakan orang Kristen hari ini, kepada kita hari ini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Tuhan, dan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, maka kebanyakan kita mungkin hanya bisa mengaku dan menunduk malu. Ya, menunduk malu karena apa? Mengakui betapa palsunya hidup kita dan betapa munafiknya penyembahan kita selama ini. Karena itu saudara, mari kita introspeksi diri. Tetapi saudara, kalau kita lebih cermat lagi membaca Mazmur ini, lebih cermat, maka kita akan menemukan bahwa Mazmur ini tidak sedang mengajarkan bagaimana sih caranya supaya Tuhan menerima penyembahan kita. Bukan untuk mengajarkan itu saudara, bukan. Mazmur ini justru sedang menunjukkan karakter seperti apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap orang yang menyembah Dia. Seperti kata seorang penafsir, ini adalah sikap hidup yang Allah ciptakan di dalam diri seseorang. Sekali lagi, ini adalah sikap hidup yang Allah ciptakan di dalam diri seseorang, bukan yang Allah cari dari seseorang. Itulah sebabnya di bagian penutup Mazmur ini ada jaminan kepastian. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, di ayat 15, di ayatnya yang kelima. Saudara, alih-alih membuat kita melakukan introspeksi yang tidak sehat dan membuat depresi, Mazmur ini mengalihkan pandangan kita kepada apa? Kepada tangan kasih Allah, kepada tangan Allah yang kuat yang ada di atas diri kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini justru adalah undangan bagi setiap orang yang mau menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi, semakin kita memuliakan dan menyembah Dia, maka semakin pula kita itu nampak dari bagaimana kita menggunakan kata-kata, bagaimana kita menjalin relasi dengan sesama kita, dengan orang-orang Kristen secara khusus, mengambil resiko dalam mengasihi orang lain. Kita bukan saja menikmati kehadiran Tuhan, tetapi juga menikmati dijaga oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa secara sempurna hidup tidak bercela dan hidup benar-benar adil. Tetapi saudara, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita itu diundang untuk apa? Untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dan Allah Bapa selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa Allah yang mengundang kita juga Dia adalah Allah yang menjamin iman kita, maka respon yang paling
tepat adalah berkata kepadanya, Tuhan, aku mau menjalani hidup yang tidak bercela. Aku mau melakukan apa yang adil. Aku mau mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dan tidak mempermainkan kata-kataku. Tidak berbuat jahat ataupun mempermalukan orang lain. Mencintai kemuliaan-Mu melebihi segala sesuatu. Aku mau berpegang pada janjiku serta memperlakukan orang lain sama seperti Engkau memperlakukan aku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya komitmen ini kita terus berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon tolonglah kami. Kami akui kami adalah orang-orang yang munafik, penyembah-penyembah yang palsu. Kami mohon ampunilah kami. Kami seringkali menyembah hanya di mulut, tetapi perilaku kami, perkataan kami, tindakan kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal dan takut akan Tuhan. Karena itu kami memohon ampunilah kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk memperbaiki perilaku kami sesuai dengan tuntutan firman. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang sesuai dengan firman. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Setiap orang yang percaya kepadamu, setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.